Jabar. Selamat ketemu Jabar 1. Sahabat Pasundan, ini adalah silaturahmi kami dari SPS Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil di Masjid Al-Jabar. Kita ikuti saja seperti apa full bersama di acara ini. Ketua SPS Jawa Barat Bapak Hajianto S. Sutomo. Sebuah aspirasi aja kepada Pak Ridwan Kamil, karena kami ini dari Pantai Utara yang kebetulan untuk kepemimpinan Pak Ridwan Kamil itu sedikit dimanja. Kita punya bandara, kita dikasih jalan tol yang sekarang ini teman paling dekat Bandung itu Cirebon. Jadi cukup 1 jam itu sudah sampai ke tadi sampai sudah 1,5 jam sudah sampai ke tol Buah Batu. Saya kira ini menarik sekali, dan yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin Pak Ridwan Kamil nanti memberikan penjelasan, karena ini juga menarik untuk ditulis. Metropolitan Urban. Selanjutnya Ketua SPS Pusat Bapak Haji Januar Peruswita atau Kang Gepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, Allah SWT kita bisa bertemu di tempat yang diarsitektur ini oleh Gubernur tercinta kita yang terbanggakan Bapak Ridwan Kamil, kami biasa jalan-jalan di sini. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat yang dulunya kita banggakan bersama Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Pak atas dukungan acara ini. Kita tahu di tengah disrupsi teknologi banyak teman-teman yang terlambat untuk melakukan transformasi, dan memang model bisnisnya juga berubah. Ini memang harus kita dukung dulu dari pemerintah untuk menyelamatkannya, terutama dalam hal pengembangan model-model bisnis dan kompetensi dari pengelola medianya sendiri. Itu mungkin Pak Gub yang bisa saya sampaikan, dan ada juga titipan petisi dari Kongres dari hasil Rakernas. Tadi kemarin di Bali kita memberikan penghargaan kepada Pak Ridwan Kamil karena memang beliau sudah sangat peduli pada dunia pers, dunia media pers kita. Kita tahu bahwa pada COVID 2021 mungkin hanya beberapa komisi saja memasukkan industri media sebagai salah satu industri yang terdampak. Jadi Pak Gubernur memasukkan itu melalui Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, dan alhamdulillah kita mendapatkan dana stimulus pada saat itu. Terima kasih Pak Bung, itu sangat menolong teman-teman dari industri media. Kita berikan aplaus kepada teman-teman. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi dari wartawan, Pak Bung juga mendukung UKW untuk 1.000 wartawan. Dan sudah menghasilkan sekitar 700 orang ya. Sudah angkatan ke besok di Sukabumi kalau nggak salah 800-an ya. Itu untuk itu juga SPS Pusat memberikan penghargaan. Pusat yang tentunya akan didampingi oleh Ketua SPS Jabar, Ketua Umum SPS Pusat Januar Peruswita, didampingi oleh Ketua SPS Jabar Bapak Ianto, memberikan penghargaan
SPS kepada Gubernur Jawa Barat atas beberapa prestasi yang tadi sudah disampaikan secara runtut. Dan tibalah Bapak Gubernur Ridwan Kamil memberikan sambutannya di depan Forum Pemred dan SPS Jawa Barat. Ketua Jawa Barat, rekan-rekan pemimpin redaksi, rekan-rekan jurnalis, dan kreator. Ini mohon maaf karena panggungnya begini, saya diwajibkan untuk awal sambil mohon. Jadi kebujuan ini bayangan. Selamat datang di Masjid Al-Jannah. Yang Anda lihat ke atas, ke samping, ke kiri, kanan, ini adalah sebuah karya dari sebuah keputusan. Karena pemimpin itu adalah decision maker. Itu definisi pemimpin. Setiap hari dia harus ngambil keputusan. Covid, kumaha, oksigen eueuh, duit eueuh. Ya contoh, maju mundur, kiri kanan, ngabrek slot. Setiap hari saya begitu. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Bari salah nanti diperbaiki. Daripada pemimpin yang takut pada resiko, tidak mau ngambil keputusan. Makanya hari ini jadi pemimpin, kunci pertama itu mental. Pilih pada jadi gubernur, saya kasih tips, nomor hiji mental. Gawe diomongkan, tegawe digibahkan, digibahnya. Mending gawe sarwa diomongkan, tapi aya hasilnya. Bangun ajaban, dengan suka mana? Dengan salah, bangun masjid buat umat, kan? Dengan segala argumentasi. Terus saya dijawab dengan data. Survei saya di bulan April. Hasilnya 90% suka dengan ajaban, senang, mau datang, tidak masalah dengan anggaran, ingin kesini bangga dan seterusnya. Apapun itu Mas Sudarto. Saya mau bicara dulu prinsip ya sebelum menjawab tadi. Jadi itulah kenapa saya selama 10 tahun saya pakai pegang itu kan. Tiap hari saya harus mengambil keputusan. Tidak mau satu hari lewat tanpa mengambil keputusan, rugi waktu. Yang kedua, jadi pemimpin di era hari ini, karena hari ini itu maksudnya revolusi digital di media, harus punya dua nilai. Kepribadiannya harus disukai, dan hese. Makanya ada istilah pencitraan, ada istilah baliho, kan? Karena ingin disukai. Ada yang ingin instan, tapi kan terbukti hari ini ya, mau balihonya sebanyak apa? Kenapa? Karena rakyat sudah ini. Dia akan ngecek track record untuk menyukai calon pemimpin itu, dia ngecek. Kalau tidak ada di Google Search, jangan berharap disukai muncul di Google Gens. Tips saya kepada calon-calon anggota DPRD, udah ayah di Google Search. Pas di Google beritanya baik gitu kan, bukan negatif. Ya. Jadi tugas pemimpin kedua, makanya saya harus berpakaian pantas, ngomong enakeun ya, orang Sunda ada bobodoran kan, posting yang rajin, prinsipnya 2 serius, 1 receh itu saya ya di konten saya. Dan paling susah di era media hari ini adalah memviralkan hal positif. Kalau viral negatif, gancang, cepat viral. Kami punya 545 perubahan dalam 5 tahun. Dalam bentuk 545 penghargaan. Susah viralnya. Saya posting dengan cara apapun, komen 200, yang nonton 200.000, yang nonton 300.000, untuk ukuran saya itu kecil. Tapi konten anak nangis, dikasih 50.000 masih nangis, dikasih 100.000 dia jempek, menonton 31 juta view, coba rekornya tuh. Ya, itulah kita hari ini kan, masyarakat mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya receh. Akhirnya saya ketemu rumusnya, bagaimana memberitakan pencapaian ini dengan gaya receh itu
disertasi saya menurut saya S1 belum gitu. Dapat hiburannya, dapat substansinya. Ini para konten kreator ya, bantuin kami. Coba kumaha beritakan 545 pencapaian hashtag. Tapi mau dilucu-lucunya di TikTok, di dalam gedung jarak duduk gitu kan, viral. Kira-kira begitu. Nah, jadi yang pertama, pemimpin itu harus disukai dan itu ilmunya susah. Menjelang 2024, berlomba-lomba untuk disukai kan. Nah, yang kedua adalah pemimpin itu harus ada daya transformasinya. Jangan hanya disukai, tapi catatannya tidak ada tentang perubahan. Maka saya selama 5 tahun, walaupun dulu juga wali kota sama, ya, menyeimbangkan sosok pribadinya ingin disukai sebagai pemimpin, tapi juga membawa perubahan-perubahan. Perubahan itu rumusnya ada 3, teman-teman ya. Harus terasa, gratiskan ini, digratiskan itu, bansos ini kan begitu ya. Kedua harus terlihat, itu prinsip saya. Jabat terlihat, Ujang Sapasang terlihat, 28 alun-alun terlihat, dan begitu ya. Sumdawu terlihat. Nah yang ketiga harus terekam. Nah inilah yang ketiga saya titip. Jangan hanya gubernur cerita tapi masyarakat tidak paham karena tidak ada rekaman dari kawan-kawan. Nah saya titip kawan-kawan sebagai pembela demokrasi, pilar demokrasi, media ini memberitakan minimal, saya memohon kalau ditanya apa Pak butuh itu aja, merekam memberitakan pencapaian. Salah satu yang terasa tapi tidak terlihat itu adalah indeks kebebasan pers. Anda ini sekarang hidup ya di wilayah yang dulu kebebasan persnya ranking 29, ayo dari ranking 2 menuju ranking 1, alhamdulillah. Kita perbaiki urusan politiknya, kita perbaiki urusan administrasi hukumnya, kita perbaiki suasana ekonominya dan lain sebagainya. Dan saya sangat paham dunia jurnalisme. Saya nggak pernah nolak doorstop kan. Cuman saya kritik doorstop 4 kali gak capek, ngulang deui eta statement kan. Ditentukan 1 hari gitu. Kadang-kadang wartawan kan. Oke kalau ke daerah, gitu. Ada yang langsung sosorongon, ada yang wah ini mah can lulus gue, kawe mah. Makanya saya anggarkan agar jumlah wartawan yang kompeten jumlahnya meningkat. Tidak 1, tidak 100, saya bilang 1000 langsung lah. Ya, Kang Yanto ya. Harus berpikir itu tidak hanya 5 tahun, ya saya 5 tahun, tapi saya harus menyiapkan rute untuk 20-50 tahun. Jadi pemimpin itu harus visioner, tapi rutenya langkah pertamanya harus jelas. Jangan visioner tapi tidak menunjukkan rutenya. Itu pemimpin namanya. Kalau pemimpin ada huruf N-nya, ada pemimpin, ada pemimpin. Huruf N itu yang membedakan mimpinya dan menuju ke sana. Jawa Barat penduduknya hari ini 50 juta. Dan kalau Jawa Barat mau juara ASEAN, mau juara Indonesia, kuncinya hanya satu, industrialisasi. Negara ini rada kelewat dari pertanian, maaf ya di self kritik, dari pertanian kan, industrinya nanggung kita, lompat ke revolusi komunikasi, paham ya? Maka negara yang apps-nya paling banyak sedunia salah satunya Indonesia, segala di apps kan, dari jodoh, dari martabak, sebutkan ada apps-nya, tapi cek HP enak buatan mana? Adakah buatan Indonesia yang Anda pakai? Mobil kita yang datang ke sini ke Aljabar, mobil merek di mana? Adakah dari Indonesia? AC yang mendinginkan ruangan ini dari mana? Ada merek Indonesia? Motor, mobil,
Maka konsep Rebana itu merestart sesuatu supaya kita menjadi bangsa yang melompat, yaitu melalui rute industrialisasi. Pertanian tidak bisa semata-mata mensejahterakan, ada keterbatasan teori, tapi industrialisasi bisa melompat. Nah, Rebana itu kan agar Jawa Barat menjadi provinsi yang paling maju karena memiliki industrialisasi yang paripurna. Sekarang baru Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi ada kekurangan, tidak didesain sebagai kota, cuman kumpulan pabrik, ini kritik saya. Akibatnya tidak ada alun-alunnya, tidak ada ruang istirahat, tidak ada ruang keluarga, ruang bermain, kan? Semua kerja, urusan perut. Tidak bisa, hidup tidak boleh begitu. Hidup harus seimbang antara kerja, antara tempat tinggal, bahagia berekreasi. Maka Rebana adalah koreksi terhadap pola pikir pembangunan yang lokomotifnya ekonomi melupakan livability, keseimbangan. Maka di Rebana dilahirkan 13 kota industri baru yang batasnya sudah kami batasi. Tidak boleh mengambil sawah karena sawah adalah sesuatu yang sakral, betul? Sehingga walaupun di Jawa Barat hari ini pabrik paling banyak se-Indonesia, tapi kita surplus swasembada 1,3 juta ton per tahun. 3 wilayah penghasil beras terbanyak se-Indonesia, 3 besarnya dari Jawa Barat. Indramayu, Kerawang, Subang kalau tidak salah. Ya, kira-kira begitu. Jadi Rebana itu mengkoreksi. Dan di setiap Rebana, kebetulan saya arsitek, memang ilmunya didesain orang tinggal di kota industri, kerjanya juga di situ, rekreasinya di situ. Maka nanti di Rebana, Pak Yanto, bedanya pabrik harus nempel ke rumah susun. Maka itu konsep yang di tahap 2 nanti gubernurnya siapa, kalau saya lagi, saya akan push itu. Saya tiap bulan November akan didemo oleh buruh, upah naik, ya kan? Pusing. Cek saya teh adil ya, cek buruh mah tidak adil. Kata pengusaha ketinggian. Ini tiap tahun begitu. Di demo buruh yang merasa tidak adil dilaporin ke pengadilan oleh pengusaha tiap tahun. Saya cek alasannya selalu transportasi, mahal bensin, gitu ya. Maka di Rebana nanti tinggalnya di rumah susun, pabriknya di sebelah, jadi ke kantor, ke pabrik jalan kaki, maksimal sepeda, menghemat biaya bisa 4 sampai 10 juta setahun minimal dari hilangnya biaya transportasi. Kan lumayan buat buruh kan? Jadi mensejahterakan itu tidak selalu menaikkan upah, mensejahterakan itu juga mengurangi pengeluaran. Ya? Saya ulangi. Sejahtera itu tidak selalu naik gaji, naik upah, tapi dengan menurunkan pengeluaran yang tidak perlu. Nah, Rebana itu kalau 13 kotanya berhasil melahirkan, kalau dicatat, 4,5 juta lapangan pekerjaan. Tanpa Rebana, Kang Yanto, dari mana saya bisa bawa juta-juta lapangan pekerjaan? Dengan Rebana jelas konsepnya. Tiap saya keluar negeri, jualan Rebana sangat menarik, udah berdatangan semua, kan begitu. Nah, dan akan menambah laju pertumbuhan yang sekarang cuma 5%, bisa sampai mendekati 8%. 5% aja dangdutan rame, Coldplay payu, tiket sold out, itu 5%, oke? Umroh di mana-mana itu 5%. Ini kalau nerangin 5% ke ibu-ibu gitu, kan makroekonomi marah dah sih nerangin. Mau 5%, 5,3, Bu, 5% deh ibu ke mall seminggu sekali, ke restoran seminggu 2 kali, umroh setahun sekali, ganti HP 2 tahun sekali, 5%.
Apalagi kalau 7%, semua wartawan mau bilang anyar, ada 7%. Punya rumah di real estate, ada 7%. Kira-kira gitu ya. Belum sampai, tapi rutenya udah saya tunjukin kalau mau 7%. Dan tidak ada tempat lagi di Jawa Barat selain Jawa Barat Utara. Jadi beruntunglah Anda yang tinggal di Jawa Barat Utara. Sekarang mungkin Bandung pusatnya, mohon maaf ya, ini teori saya. Sekarang mungkin masih Bandung, tapi pegang omongan saya. 30-50 tahun ke depan, pusat Jawa Barat adalah di Jawa Barat Utara. Itulah kenapa koneksi menjadi penting. Ya. Tadi dibilang, saya akan berdebat tulisan ini. Oh, dimanjakan bahasanya tadi ya, nggak masalah. Dimanjakan oleh banyaknya jalan tol. Saya kasih dulu ketidakadilan. Kenapa dikompensasi oleh Jawa Barat? Penduduk berapa? 50 juta. 50 juta. Jumlah daerahnya ada berapa? Tahu berapa? Berapa? Coba. Berapa kira-kira? Hah? Jumlah daerah di Jawa Barat, kota kabupaten berapa? Hah? Kira-kira berapa? Oh, berapa konten kreator? Berapa? Hah? 2. Ulangi ya, 50 juta diurus 27 wali kota bupati itu di Jawa Timur. Penduduk 40 juta diurus 38 wali kota bupati. Beda ya. Penduduk lebih sedikit, daerah lebih banyak. Siapa yang lebih terurus menurut logika? Sana. Jawa Tengah, penduduk 34 juta, daerahnya kurang lebih 30-an lebih. Kita hanya 27. Dan apa yang terjadi? Dana bagi hasil berbanding lurus dengan jumlah daerah. Di Jawa Timur X rupiah kali 38, di Jawa Barat X rupiah kali 27 dari dana pusat. Beda 30 triliun kan? Uang saya dengan uang Bukoviva selama 5 tahun. Kasih beban kami 30 triliun bisa jadi 34 juta, desanya 8.000, Jawa Barat kan 5.000-an, tuh, hampir 8.000. Kalikan semiliar mereka 8 triliun, kita hanya 5 triliun. Kalikan 5 tahun, saya dan Pak Ganjar bedanya 15 triliun. Kasih saya 15 triliun, wah desa udah. Makanya saya bilang ke pemerintah, tolong dana bagi hasil itu diadilkan dengan rasio jumlah penduduk. Anak Jawa Timur dikasih 1 juta untuk survive, anak Jawa Barat cuma 600.000. Terus dibanding-bandingkan kinerjanya kan, dari startnya aja udah nggak adil. Maka kita mekarkan Jawa Barat, cuma masih moratorium. Di zaman saya 9 daerah baru sudah dijaga. Dari Indramayu dikemekarkan, Garut, Cianjur, Sukabumi, Bogor 9, saya lupa lah, tapi total 9. Ya. Nah, saya bilang ke pusat, kalau pemekaran desa belum disetujui, kalau dana bagi hasil masih belum bisa diadilkan, kompensasilah kami dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah proyek-proyek nasional. Patimbang, Kertajati, 9 ruas jalan tol. Kemarin meresmikan Bocimi, hampir finish, ya. Tapi sudah membuat Jakarta Labuhan Ratu yang 6 jam, cuma 2,5 jam. Cisumdawu 12 tahun nggak beres-beres, beres di zaman kami, alhamdulillah. Cirebon Bandung waktu kecil saya 6 jam stres saya, ngapain kalau di Sumedang. Sekarang 70 menit, ya 75 menit. Puncak macet, tenang, sudah diloloskan di zaman kami, jalan tol Puncak menghubungkan Bogor sampai Cianjur. Okay. Puncak itu kalau di Arab lebih terkenal dari Jawa Barat. Saya umroh, where you from? West Java, Indonesia.
which part of Puncak West Java cenah gitu. Dia membulena bakenan Bali, kalau di Arab bakenan Puncak. Jadi nanti kalau mudik geng Jabodetabek bisa lewat jalur utara Cipali, bablas Cisumdawu, atau mau lewat selatan, lewat Jagorawi, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Padalarang, ya, bablas sampai ke manapun Cisumdawu lagi atau ke Cigatas, kira-kira begitu. Japek 2 sedang dibangun, banyak. Nah, saya minta lagi kompensasi. Tolong Rebana didukung. Maka lahirlah Perpres 87. Nilainya 350 triliun. 200-an untuk Rebana, bikin sana sini termasuk tol ke Citigamayu. 150-an buat Jabar Selatan, karena Jabar Selatan harus disetarakan. Kenapa Jabar Selatan cenderung tertinggal? Daerahnya geologisnya curam kan, untuk membangun peradaban susah, makanya manusia Jawa Barat tinggalnya kebanyakan di tengah ke arah utara. Nanti ada namanya Jabar Tengah Selatan. Jadi kalau sekarang kan Jabar Selatan udah ada jalan tuh, kita akan bikin paralel di tengahnya, kira-kira begitu. Nah, inilah menjawab pertanyaan kedua, kenapa investasi selalu nomor 1? Jawaban nomor 1-nya hasil survei kami internal, karena persepsi infrastruktur Jawa Barat dianggap paling lengkap, alhamdulillah. Alasan kedua, kenapa Jawa Barat selalu investasinya terbaik 5 tahun berturut-turut, karena orang Jawa Barat HDGW bahasa Inggrisnya I-Core Index-nya paling bagus. I-Core Index itu adalah adik-adik indeks produktivitas. Makin kecil angkanya makin bagus, artinya waktunya sedikit tapi produknya banyak. Jawa Barat itu paling baik, ya. Tertinggi di ASEAN, terbaik di ASEAN adalah Thailand, skornya 4,4. Indonesia masih di skor 6, jadi masih boros waktu. Jawa Barat skornya udah 4,3, lebih baik. Jadi orang Jawa Barat, mohon maaf lahir batin, terbaik di ASEAN produktivitas kerjanya. Nah, jika Pak Gubernur namanya gitu, ganteng kalah HDGW ya. Ada tapinya. Kenapa pengangguran di Bekasi Karawang selalu tinggi ya? Datanya baru masuk hampir 20% lebih, Pak Taufik ya. Orang yang kerja di Jawa Barat KTP-nya bukan orang Jawa Barat. Artinya seheboh apapun saya bawa lapangan pekerjaan, karena 1 triliun investasi sama dengan 1.000 lapangan kerja diambil juga oleh mereka-mereka yang KTP Jawa Barat di zona industri. Tapi kan kita kan NKRI, saya nggak bisa nanya paspor mana, visa mana. Tim perizinan kita udah paling keren, menang award terus dari Pak Bahlil ya. Karena udah digital, responsif cepat, kualitasnya. Terakhir, Kang Yepi, karena gubernurnya proaktif. Nih adik-adik dengar, seperti jodoh rezeki itu harus dijemput. Tuh, jangan ditunggu, menunggu terus berharap ada pengalaman nulis. Itu konten-konten heula kan pancingan. Pencitraan heula, baru orang melihat, mengomentari, nge-DM terus jadi jodoh. Saya sudah menjodohkan 5 warga Jawa Barat melalui Instagram. Salah satunya si Neng Masayu, wartawati Kompas TV atau Kompas TV, asli sama ku saya. Promosikan, ada yang manehna, singkat cerita, bogoh itunya, datang nikah sama anak ini. Kira-kira gitu ya. Pertanyaan ketiga, tadi Kang Yanuar, Jawa Barat itu suka tidak suka, faktanya adalah penduduk muslimnya terbesar sedunia kan? Bukan hanya se-Indonesia. 49 jutaan muslim. Di dalam teori pembangunan,
tersirat harus ada ekonomi keumatan, suka tidak suka. Disitulah saya menyeimbangkan konsep ekonomi umum dengan ekonomi keumatan. Dalam teori keislaman ada 4 golongan. Nah adik-adik, saya nggak tahu golongan mana ya. Golongan pertama, Islami tapi temaju, gampang ditipu, bodoh, ya, eleh, ya. Golongan hiji banyak tuh, ya. Lihat Islami tapi diomongin. Golongan 2, maju tapi tidak Islami, disirikan, ya. Hebat tapi tidak Islami. Yang ketiga, sudah tidak Islami, bodoh, susah aja. Jangan masuk golongan itu. Antara sholat, antara ngaji, antara zakat, tipu, nodong, ya, tapi maju, ya pinter, ya beunghar, ya geulis, omel. Nah, saya bedah Kang Satria, dimulai dari yang namanya pesantren. 9.000 pesantren di Jawa Barat itu. Beda dengan Jatim. Jatim pesantren lebih sedikit, tapi santrinya lebih banyak. Apa artinya? Di Jawa Barat pesantrennya relatif sedang kecil. Kalau Jatim besar-besar, jadi jumlahnya lebih sedikit, tapi siswanya lebih banyak. Kebanyakan tangannya di bawah, minta proposal ini itu. Maka saya lahirkan kebangkitan ekonomi umat melalui OPOP. Ya. Dan alhamdulillah, sampai minggu ini pesantren yang punya bisnis di Jawa Barat dalam 5 tahun jumlahnya 5.018 bisnis lahir selama ini. Tadi saya memberikan dana bantuan 200 juta per pesantren untuk 21 pesantren yang bisnisnya di Gede, keren, terbaik. Kita kirim ke Turki, Kang Satria, pameran di Turki, supaya jangan jago kandang tapi go global. Walaupun ada cerita lucu, dia jual produk dibungkus pakai anyaman bambu, pamerin di Turki. Yang dibeli adalah anyaman bambunya, bukan besinya. Jadi sekarang dia berbisnis packaging anyaman bambu. Dijual aslinya teh naon supaya. Tapi kan kita mah takdir Allah gitu. Ya. Nah, yang kiri atas bukan OPOP itu, pembeli. Sinanya ke daerah mana? Paham ya? Tuh. Kenapa? Adik-adik harus tahu, kita Jabar juara lahir batin. Jalan tol saya jelaskan diurus, alun-alun diurus, tapi keumatan juga kita urus. Maka kita hadirkan juga dalam keumatan itu Kang Satria program titipan dari ibu saya bukanya. Tolong ini ibu Maci, agar Quran lebih dekat ke anak-anak Jawa Barat. Maka lahirlah dari omongan seorang ibu itu program namanya Satu Desa Satu Hafiz Quran. Dan alhamdulillah di akhir jabatan saya 100% 5.300 desa sudah punya penghafal 30 juz. Ada patriot desa, ada macam-macam. Ya. Dan ini hasilnya. Ya. Semua yang saya sampaikan adalah hasilnya. Satu, kebanggaan saya. Kemiskinan di Jawa Barat, ya, setahun terakhir turun 182.000 orang. Dalam setahun 182.000 orang tidak miskin lagi. Kalau dibagi 52 minggu, seminggu hilang 3.500 orang miskin. Alhamdulillah. Dan Jawa Barat dibanding provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa sudah dengan ketidakadilan tadi kan, tingkat kemiskinannya paling rendah 7, sekian persen. Yang lain masih 9,2 digit, kita 7, artinya dengan duit terbatas saja kami insya Allah bisa luar biasa. Apalagi kalau tadi ya, saya nggak minta lebih loh, saya cuma minta diadilkan aja. Itu lompatannya luar biasa. Nah kira-kira gitu Kang Satria. Jadi 5.018 bisnis baru lahir, 5.300-an penghafal Quran hadir di sana.
Itu adalah program ekonomi keumatan. Zakat sekarang saya geser, Kang, ini penting. Ini tolong dicatat kalau bisa datang ya. Basnas itu sekarang saya suruh bikin tidak hanya ngasih duafa uang, tapi bikin fasilitas untuk duafa, yaitu klinik kesehatan gratis. Untuk kudu pakai kartu-kartuan. Datang aja selama Anda bersaksi Anda miskin, Anda gratis. Sudah dibangun di klinik Inggit Garnasi. Sekarang sedang membangun rumah sakit. Rumah sakit oleh Basnas. Saya izinkan Ketua Basnas menitip, Pak, boleh nggak rumah sakit gratisnya Amungkas? Saya bilang, udah saya emang nggak minta, tapi kalau di mana yang mau nolak lah, kira-kira begitu ya. Karena anak saya memang sungguh luar biasa. Jadi oke aja. Ini paham ya? Jadi keumatan itu dana zakat kita, ini perlu dicatat ya, data ini. Kita target, coba keluarkan data zakat. Kita target, maaf ya kalau salah data, tapi ini luar biasa, ini perlu saya sampaikan. Mengumpulkan dana zakat itu 1,6 triliun kalau nggak salah. Terkumpulnya lebih 2,5 triliun. Artinya orang Jawa Barat, ekonomi keumatannya kan saya teriak, tercermin dari bayar zakat. Kita nargetin 1, triliun. Di akhir tahun 2, sekian triliun. Berarti kan itu mah bukti. Makanya saya bilang ke Pemprov, bikin indeks zakat sebagai salah satu indeks kemakmuran. Karena kalau umat muslim sebagai 90% ini merayar zakat, kok berarti dia mampu. Ya kira-kira begitu. Makanya target tahun ini 3, triliun. Bukan lagi 1, 2 tahun lalu, bukan hanya 2, saya lihat kagok 2023 target zakat kita 3,2 triliun. Ya. Alhamdulillah, insya Allah tercapai. 3,7 kan? Dinaikin, Pak. Oh, dinaikin, ya. Ya, target 1, terrealisasi 2,5, makanya tahun ini kagok 3,7 triliun aja. Kemana duitnya? Tadi nolongin duafa itu nggak hanya, maaf ya, kartu PKH, terus kartu ini kartu itu. Umat sendiri bisa membereskan sebenarnya permasalahan keumatan sendiri. Waqimus sholat waktu zakat, orang sholat dengan zakat kan berdempetan. Makanya saya bahagia kan saya teriak. Sebutkan media lebih hafal lah ya. Mayoritas kan kita berita baik, betul. Sedikit berita buruk Jawa Barat aja. Ya. Saya ngurusin dari inflasi sampai urusan birokrasi, dari urusan alun-alun saya urus sampai Al-Zaitun ya. Viral. Adik-adik, kalau adik punya ilmunya bedah kepala saya ya, download jutaan fotografi memori di otak saya jadi visual, karena enggak setiap hari kan saya 8 agenda kali 10 tahun kerjanya rapat, ngambil keputusan ke lapangan. Tapi kuncinya mental lagi kan. Saya ikhlas orang. Mau dibully di apa selama nggak melanggar syariat saya jelas. Ya, insya Allah beres zaman saya di mahasiswa urusan NII menghantui saya mahasiswa Ridwan Kamil Mesri ITB. Teman-teman saya banyak macam-macam. Takdirnya saya gubernur, insya Allah selesai. Doakan aja. Apa hasilnya? Tuh, saya meninggalkan Jawa Barat dalam posisi gemah, ripah, repeh. Tapi pembangunan itu tidak selesai, kemiskinan masih ada persen-persen kan, jalan tol masih belum beres, masih setiap pemimpin. Jadi saya nggak bisa mengklaim pembangunan udah selesai, pembangunan selesai. Tadi terakhir apa kan? Oh, birokrasi. Nah, ciri negara maju kan? Ciri negara maju itu ada 3, 1 ekonomi, kan juga ya. 2 SDM, 3 reformasi birokrasi. Sebutkan semua negara maju pasti canggih. Nah sekarang karena indeks digital kita terbaik di Indonesia setelah Jakarta, maka wajar kalau
urusan digital harus jadi prioritas. Karena saya kebetulan kurangnya senang teknologi. Apa yang saya lakukan? Saya mewajibkan semua kedinasan saya full digital. Kedinasan saya punya tim medsos. Nggak kalah sama konten kreator ya. Kenapa? Pemprov Jabar harus segesit private sector, harus segesit perusahaan-perusahaan swasta. Dengan cara ya copy aja apa yang perusahaan swasta lakukan. Saya membangun namanya West Java Digital Service kan. 80 anak muda jago coding selama 5 tahun, bukan PNS, saya pekerjakan, bayarannya mahal, saya bikin pergub khusus untuk menggaji mereka supaya lulusan Amerika ini, Inggris ini terkabur ke swasta, gawe di gedung sate spesial, menghasilkan ratusan inovasi dapur kami yang kadang-kadang media nggak bisa baca, tapi itu oli yang memperlancar semua mesin pembangunan Jawa Barat. Waktu COVID bayangkan, Pak minta bansos, Pak minta tes, Pak minta oksigen, Pak minta data, Pak minta semua urusan COVID ada 40 diselesaikan oleh satu aplikasi, Picobar, ya. Satu aplikasi semua urusan ada di sana. Alhamdulillah dapat penghargaan aplikasi COVID terbaik dunia di tahun berapa saya lupa. Saya bikin aplikasi bisa mengevaluasi kepala dinas, pejabat-pejabat 360 derajat. Di Jawa Barat bawahan boleh mengevaluasi atas. Bisa halus ke gubernur tapi nginjek bawahan nggak bisa. Sekarang dievaluasi. Bisnis yang lahir selama 5 tahun ada di buku. Satu lembar, satu pesantren, produknya, nomor HP-nya kalau mau. Dan saya berdoa betul suatu hari kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ingat adik-adik ya, 97% lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM, bukan oleh industri, bukan oleh perusahaan besar. 97% pekerjaan kita ada dari kelompok lain. Hidup UMKM. Kang Emil, kalau masih ada yang mau bertanya masih boleh nggak? Satu lagi. Dari konten kreator. Dari konten kreator, masuk ke. Nanti kita DM-an kan? Kalau kan nanti dikoordinasikan pertanyaan nanti saya betah di Kiaga, cuma jadwal ditunggu di Jatinangor, jadi memang setelah tanggal 5 kan ada tapi jabatan itu masih mayoritas. Gubernur lagi. Kalau ke DKI itu hanya karena surveinya tidak disangka-sangka di DKI bagus gitu. Jadi kan lumayan, padahal ayah balik Ridwan Kamil di Jakarta. Saya nggak jalan-jalan Car Free Day di Sudirman Tamrin. Tapi survei lumayan. Berarti apa yang di Jawa Barat dikonsumsi oleh orang Jakarta. Yang ketiga, nasional masih berdinamika, percaya sama saya. Seperti 2019, perjodohannya detik akhir. Jadi media menyimpulkan di ayeuna berpasangan aja belum. Ini masih survei perorangan, bukan survei pasangan. Jadi masih jauh dari prediksi takdirnya. Ya, ikuti aja. Saya mah mengalir kalau pintunya terbuka, bismillah, kalau nggak. Yang keempat, ada yang nawarin jadi menteri, ya. Mohon maaf 5 tahun kalau ada kekurangan, kehilafan dari hati terdalam, punten. Terima kasih. Kang Emil mungkin bisa sekaligus untuk membuka kick off West Java Festival 2023. Sambil kawan-kawan yang tadi akan disampaikan Pak Ridwan Kamil, kita pilih 10 orang, tolong ditulis, dibuat konten. Kita beri hadiah 20 juta untuk 10 orang. Festival, oke? Itu ada karnaval, ada konser musik, ada pameran segala rupa. Festival terbesar yang diselenggarakan oleh kami sebagai rasa terima kasih kami kepada rakyat Jawa Barat yang sudah mempercayakan 5 tahun kepemimpinan kepada kami, kira-kira gitu ya.
tolong diviralkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sukseskan West Java Festival 23 September. Atur.